kita ada hari ini karena apa yang kita lakukan di masa lalu dan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Semua saling beresonansi gitu ya. Hmm. Bahkan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kita itu memberikan energi ke kita juga gitu. Hmm. Yang sama sekali tidak pernah ketemu dengan kita seumur hidup gitu. Karena aku percaya manusia dan alam itu saling berkait satu sama lain gitu loh. Hmm. Selamat malam Kak Jalan Channel, teman-teman Kak Jalan. Malam hari ini aku berada di rumah seorang seniman yang bernama Syam Terajana. Halo, halo, halo Terajana. semuanya. Apa kabar Kak Syam? Baik, baik. Gimana Kak? Sehat? Alhamdulillah, sehat, sehat, sehat. Ya begitulah. Gitu ya. Puasa-puasa gimana puasa? Puasa, perempuan kan istimewa nih. Oh iya, iya. Lagi istimewa hari ini. Kak Syam puasa tuh? Kayaknya sih. Kalau sekarang nggak, udah malam, Sekarang jadi tentu jangan, ngerokok. jangan. Nanti 24 jam nanti kita mutih nanti ya. Mutih nanti ya, betul, Betul. betul. Kak Syaf, Hmm, kita udah berada di studio sekaligus rumahnya Kak Syam nih. iya. Mau tanya-tanya dulu dia, balik ke belakang dulu sebelum Hmm, jadi Syam Terajana. hmm. Asik. Kenapa tiba-tiba namanya jadi dangdut gitu? Iya, itu pertanyaan yang kesekian kalinya aku terima sih sebenarnya. Hmm. Sebenarnya nggak ada niat juga sih mau apa, nggak ada artinya juga, Oh, nggak ada artinya, nggak ada tiba-tiba artinya aja. gitu. Nggak Kenapa? tiba-tiba juga Oke, oke. sebenarnya. Jadi waktu itu kan lagi awal-awal munculnya Facebook tuh. Oke. Awal-awal muncul Facebook, terus ya suka bikin-bikin apalah pseudonym gitulah ya. Ya. Eh, ada beberapa kawan juga teman-teman di lingkaranku suka bikin begitu. Ya udah aku bikin aja Samti Rajana gitu. Kenapa gitu Nggak tahu kepikin? juga kok tiba-tiba aku ngetik gitu aja gitu Samti Rajana gitu. Ya udah, Padahal nama aslinya apa ya? namaku wah Islam banget, namaku Samsul Huda. Samsul Huda. Oke, Ya, diambil Syam. Syam Terajana gitu. Oke. Nah, nggak tahu sejak saat itu, ya itu jadi nama akun aja sih gitu. Cuman akhirnya jadi ngalahin nama asliku. Hmm. Semua orang memanggil Santi Rajana gitu. Hmm. Oh ya udah gitu. Akhirnya aku pakai itu juga termasuk ketika aku waktu itu jurnalis ya. Aku Hmm. waktu itu kerja di kantor berita Antara. Gitu. Kemudian diam-diam nih aku itu nyambi Hmm. di salah satu koran di Jakarta gitu. Oke. Nah, kebijakan di kantor berita Antara itu kan tidak boleh mendua tuh gitu. Mm-mm. Ya aku pakai aja nama Samti Rajana itu di koran itu. Pertama kali. Untuk pertama kali menulis apa ya artikel dengan nama itu sih. Oke, sebelum Nah, menjelaskan jurnalis dan lain-lainnya, aha, Kak Syam ini teman-teman adalah seorang aktor juga dulunya. Sebelum aduh, menjadi seniman rupa, ah, juga seorang jurnalis dan aha. sekarang bekerja di dua kaki. Jadi jurnalis untuk kehidupan, Amfibi seni lah ya. rupa untuk kehidupan kesenangan juga. Hmm, hmm, hmm. Dua-duanya lah gitu. Ya, ya. Tapi sebelum masuk ke sana, masa kecilnya apa sih Kak Syam bisa beragam ini gitu melaluinya? Apakah emang menyukai itu? Kalau aku sering bertanya kepada tamu-tamuku, aku sering Hmm, bertanya percaya bakat atau percaya sesuatu itu bisa dipelajari. Nah, Kak Syam masuk hmm. kemana nih dalam Ya, proses itu rasanya aku yang kedua. bisa Heeh, dipelajari? heeh. Dan aku merasa aku seorang seorang pembelajar gitu ya. Hmm. Jadi dan aku sudah membuktikan itu. Ternyata Hmm. kalau kita kita punya apa ya, punya tekad di situ, bisa kok gitu. Kita 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 mau jadi apa saja gitu. Kita mau belajar apapun bisa gitu, Hmm. bisa. Jadi ya kalau bakat itu apa ya?
mungkin tidak semua orang juga ya Punya, dikasih ya benar. dikasih bakat yang tiba-tiba dia langsung bagus, langsung jago, langsung apa gitu. Mhm. Oh, mungkin tidak semua gitu ya. Kalau aku sih lebih percaya rasanya dari perjalananku itu lebih ke apa ya, lebih belajar pada pembelajaran gitu, belajar gitu. Mmm. Belajar semua harus, semua bisa dipelajari gitu, selama kita mau gitu. Tapi masa kecil Kak Syam itu kan di Gorontalo ya? Mhm, Itu dari kecil tuh emang menyukai ranah-ranah ini nggak? Keaktoran, jurnalis yang mungkin mmm, sastra atau tulisan, atau mmm. menggambar, atau gimana sih masa kecilnya? Random Apakah orang sih, tua adalah orang kesenian, orang-orang eee, begitu, ya. atau keluarga biasa aja? Background keluargaku itu, keluarga biasa saja, eee, bapak ibuku itu pegawai negeri biasa gitu. Hmm. Bapakku kadang-kadang suka main harmonika tuh. Nah, di situ kali. Iya, pokoknya dia ada harmonika gitu, wes pokoknya lagunya apa aja, sekenanya dia aja gitu, main harmonika. Dari situ aku jadi suka, Musik. harmonika juga. Hmm. Aku belajar, bapakku nggak pernah ngajarin, tiba-tiba aku juga beli harmonika. Jadi karena mungkin sering dengar gitu ya, oh ditiup, ditarik, ditiup, ditarik gitu. Kemudian ya jadi bisalah dikit-dikit gitu. Hmm. Ibuku suka nyanyi, Hmm. kasidahan gitu, kasidahan. Dia punya grup kasidah lah gitulah buat tampil-tampil di acara-acara kantornya atau kadang-kadang juga di acara apalah 17-an atau apa Hmm. gitu. Gitu. Kecilku nggak ini ya, nggak spesifik ada yang mengajari atau Hmm. apa gitu. Makanya aku bilang, ya itu terjadi begitu saja, tiba-tiba aku jadi suka, aku belajar gitu. Hmm. Misalnya di waktu kecilku ada di 2 tempat, Kak. Gimana Ada tuh? di Poso waktu itu, Poso sebelum kerusuhan ya, Hmm. kemudian di Gorontalo gitu. Oke. Nah, di Poso itu aku SD sampai SMP. Nah, di SMP itu aku mulai suka ini nih, suka suka musik nih. Hmm. Suka musik. Waktu itu kan zaman-zaman 90-an itu lagi hype-hype-nya musik rock lah ya. Ya, band-band rock lah Band-band muncul rock tuh, lah, ya. band-band rock lah gitu. Ya udah aku belajar main gitar tuh. Hmm. Tapi bukan lagu rock dulu, lagu Apa? pertamanya Ibu Kita Kartini. Asik, sangat nasionalis ya. Iya, karena gampang kuncinya. Ah, benar lagi. Gampang kuncinya Ibu Kita Kartini, kemudian mulai tuh ngulik-ngulik lagu-lagu apa, lagu-lagu rock kayak gitu Mm-mm. sama teman-teman. Belajarnya sama teman sih di tongkrongan gitu. Tapi juga aku merasa bukan tidak lantas itu menjadikan aku jadi seorang gitaris gitu. Oke. Jadi ya cuman musik itu, gitaran itu akhirnya jadi semacam kayak apa ya, jadi kayak alat pergaulanku. Oh, nongkrong-nongkrong Iya lah. gitu, kita kalau bisa main gitar, enak tuh buat nongkrong tuh gitu. Mm-mm. Oh, ada kumpulan ini, "Bisa lagu ini nggak?" "Bisa," gitu Nyanyi, kan. jreng. Nah, cereng, ya inilah ritem-ritem lah gitu. Ya, Cuman ya habis di tongkrongan aja kayak oke. gitu. Akustikan-akustikan sama teman-teman gitu. Hmm. Pentas sih enggak juga gitu, jadi tongkrongan aja gitu, Ya, minimal udah tahu lah ya. ada tahu lah gitu, itu. Kemudian, ya di sela-sela itu ya masa kecilku, membaca gitu ya, membaca itu aku terinspirasi dari pertama kakekku. Hmm. Kakekku itu orangnya introvert enggak sih, cuman pendiam ya. Hmm. Nah, saking dia pendiamnya, dia jadi kelihatan kayak berwibawa tuh. Oke. Tapi tangannya itu nggak bisa diem dia, Kak. Hmm. Dia melakukan apa saja gitu. Kadang-kadang dia pernah bikin kalender abadi coba. Kayak gimana tuh maksudnya? Jadi dia bikin kalender seumur hidup dari rugos. Kalau mungkin kamu tahu Nggak nggak sih rugos? tahu lagi. Rugos itu kayak apa ya? Stiker huruf gitu. Oke. Stiker huruf dia lembaran-lembaran A, B, A sampai Z gitu. Ada beberapa pilihan font, ukuran juga. Dia menyusun itu dan itu rumit banget gitu.
Dia namakan Kak itu, Syam lihat itu. aku Oke, melihat itu, kemudian aku kan tidurnya sama kakekku. oke. Kakekku tinggal di rumah orang tuaku. Sukanya membaca, membaca. Jadi aku selalu terkesima dengan ketika dia membaca di mejanya dia, membaca dengan sambil merokok. Bayangin aja di kamar tuh, Di kamar ya. pengapnya tuh kayak apa itu loh. Dan aku tidur di Panas situ. lagi Gorontalo. Poso Poso. waktu itu ya Oh, sama aja lah ya ya. katulistiwa panas. Dia membaca gitu, hanya ada satu lampu baca gitu. Oh, jadi campuran antara aroma rokok dengan berbagai macam minyak yang dia Oleskan. oleskan di tubuhnya gitu, itu bercampur jadi satu gitu. Oke. Dan setiap aku mau tidur selalu begitu adegannya. Kalau Oh, dia nggak membaca, dia sedang mencatat itu atau Kak Syam SD itu ya? SD, 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 oke. SD. Dan aku itu diam-diam jadi kayak ngerasa apa ya, kok opaku ini kok asik banget ya. Dia kayak nggak nganggap ada aku di situ. Dia kayak Hmm, tenggelam itu loh, Kak. iya ya. Terlalu menikmati. Menikmati banget gitu. Aku bilang, kok enak banget ya orang ini ya. Gitu. Nggak apa gitu, nggak apa gitu. Setiap hari begitu, setiap Tapi hari. nggak pernah ada momen dibacakan Nggak ada, nggak atau ada. Kak Syam pengen apa sih itu kayak gitu. Enggak. Jadi Enggak. hanya memperhatikan sosok yang dikagumi Iya, aja nih iya, dari iya. belakang. Dia saking pendiamnya gitu, saking Hmm. pendiamnya gitu. Bahkan dulu karena aku suka main gitar gitu kan, dia tahu aku sudah mulai suka musik nih gitu. Atau aku minta sama ibuku, aku beliin gitar lah kayak gitu. Mm-mm. Cobalah minta sama opamu gitu, berani nggak? Waduh, ya gimana aku mau minta gitu kan. Nah, akhirnya aku beranikan diri lah gitu. Hmm. Aku pengen belajar main gitar kode-kode gitu kan. Oh, ya udah belajar aja lah yang rajin kata dia. Udah belajar aku. Belajar aku tahu ini kayak jadi kayak password itu loh. Mm-mm. Siapa tahu kalau aku belajar rajin aku jadi ranking dapat nih kayak gitu. Ya benar. Nah, singkat kata belajar rajin dapatlah ranking. Nggak ranking satu sih, ya 5 besar lah gitu. Boleh lah. Boleh lah gitu ya. Wah, aku kasih lah liatin raport ke dia gitu. Yang ekspresinya nggak ada, Flat. flat. Jadi cuma, oh, ya udah, bagus katanya. Besoknya, tahu-tahu ada satu kardus panjang tuh di depan pintu. Hmm. Aku pulang sekolah, itu apa? Dia bilang, ya buka aja. Wah, gitar kak. Wah, Wah. aku peluk, aku cium tangannya kayak gitu. Dan itu apa ya? Momen yang Momentum ya. jarang ya, momen Ha-ha. yang jarang ya gitu ya. Physical touch itu nyaris tidak ada sih Ha-ha, sebenarnya. ha-ha. Nah, aku terkesima dengan itu dan akhirnya sejak ya mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD itu aku mulai suka baca karena ibuku juga langganan tabloid gitu ya. Jadi Mm-mm. berebutan tuh sama ibu tuh. Tabloid kan nggak di staples tuh. Pasti ibuku anu lah apa marah-marah ini pasti kamu nih yang baca nih udah bentuknya udah nggak beraturan itu loh. Nah, kenapa tuh mulai menyukai membaca tablo itu, Kak Syam? Karena aku apa ngelihat kakekku itu, Oh, oke. lihat opaku itu, kok kayaknya asik banget ya gitu ya. Aku coba itu ternyata asik membaca itu. Asik membaca, kemudian ya bapakku ya kadang mensuplai buku itu, bapakku kan kerja di apa, Departemen Agama lah ya, penyuluh dia itu, Penyuluh. penyuluh gitu. Kadang-kadang suka ada buku bantuan tuh. Oke. Nah, dia sisihin buat aku Hmm. gitu. Jadi aku mulai baca di situ, mulai kenal apa random sih sebenarnya kayak dulu yang sampai sekarang dan aku masih simpan bukunya itu buku apa ya novel biografisnya Robert Walter Munginsidi. Wah. Oh, itu apa ya pahlawan nasional ya Hmm. ditulis dengan gaya sastrawi banget sama seorang penulis namanya itu Esinan Sari Eci.
Dia itu jurnalis sekaligus sastrawan gitu. Jadi aku itu sampai nangis itu loh baca baca novel itu. SD SD itu. berarti udah ini banget ya. Sebenarnya Kak Syam tuh ada keinginan kayak gitu, tapi Nggak sengaja sebenarnya karena buku yang didapat juga random. iya benar-benar nggak bisa dipilih dan Nggak bisa ditentukan, dipilih, nggak yang bisa ada aja dipilih, gitu kan. ya. Keluargaku tidak ada juga budaya untuk ya beli buku atau Iya iya apa iya. gitu. Ya biasalah aku pikir pada umumnya di Indonesia ya. Bobo gitu kan masih SD. Bobo, Bobo. Bobo itu lucu juga tuh. Aku kan bobo banget tuh dulu. Aku pengen langganan Bobo. Ah, Nggak dibolehin. Ya, tapi baca oh, Bobo itu aku curi-curi sama kawan sama gitu. kawan. Ada kawan yang langganan Bobo gitu. Wah, tiap ada yang baru pasti dia ngasih tahu tuh, "Udah Iya, datang tuh," heeh, gitu. sama Donald Bebek. Aku Donald Bebek Ah, nggak ya, aku terlalu itu ini. di zamanku kali ya. Bobo itu. Aku baca, baca itu. Gitu. Waktu itu membaca sambil menggambar juga. Ya namanya anak kecil lah ya. Anak kecil gitu, standar aku nggak menganggap itu juga suatu yang apa gitu ya, yang istimewa gitu ya. Anak Hmm, kecil sih gitu, ya. menggambar gitu. Dan zaman-zaman hype-hype-nya band rock itu yang mulai gambar apalah, logo slang gitu ya, Oh, di sampul buku. Terus mulai berani di baju gitu kan, baju seragam tuh. biasanya Di tepi-tepi ini ya, bawah, di di bawah. sininya kan, di bawah-bawahnya tuh kan. Slang, apa, Guns N' Aduh, Roses ya ya gitu. zamanku ada lagi. Gitu gitu Heeh. gitu. Nah, tapi kan aku menganggap itu ya itu bagian dari apa ya? Ya hype-nya zamanku seperti itu. Iya Gitu. benar. Ah, Berarti di Poso sampai sampai kelas SMP, sampai SMP, sampai SMP. SMA pindah ke Gorontalo. SMA ke Gorontalo. Nah di Nah, oh iya Gorontalo, nih, waktu SMP itu aku dapat buku juga tuh. hmm, Buku kumpulan karikatur yang pernah dimuat di koran Sinar Harapan. hmm, Isinya karikatur keren-keren, Kak. oke. Gitu. Aku lupa ya nama senimannya siapa gitu ya. Cuman aku sampai hafal gitu loh. Selalu aku menggambar dia mau menggambarkan itu orang Ethiopia yang kelaparan gitu. Oke. Jadi Wah. dia menggambarkan orang kulit hitam gitu, tapi setengah badannya itu ikan, kayak Putri Duyung gitulah. Ah. Putri Duyung, terus dia lagi makan, pisau dengan garpu, mengiris badannya sendiri Hmm. gitu. Jadi di setengah bagian ekor itu jadi kelihatan tulang gitu. Kayaknya udah berat-berat ya sebenarnya kalau maksudnya Aku nggak arah sengaja. arah arah maksudku aku kecilku nggak ada kepikiran ke sana gitu. Ah, Karikatur, bacaan sastra. Mungkin ah, aku anak-anak kecil yang masih dulu mungkin karena perempuan juga, jadi mungkin ah. lebih ke nari-nari atau Iya, pramuka. iya, 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 Bacaan tuh semua yang visual yang menarik iya, aja, bau bola iya. dan ini kakak dari SD udah sastra yang berat, terus Nggak sengaja itu, Kak. bacaan apresiasinya ke karikatur yang mendalam gitu. Nah, Ya pasti diarahin pasti semesta anjay. semesta ya. Ya. Nah, karikatur itu lucu tuh. Jadi aku mengaku-ngaku di sekolahan. Aku gambar. Jadi aku hafal itu loh, aku Minum. hafal. Minum-minum lah. Aku hafal, aku hafalkan, aku gambar. Hmm. Aku itu punyaku. Oh, Buat ya biar teman-teman ini pada ini lah tepuk tangan. wah tepuk tangan gitu kan soan. Mulai 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 bohong-bohong nih, Iya biar mulai keren kan. mulai ya iyalah masa-masa pengen menunjukkan Siapa ini ya, gue nih siapa SMA gua soalnya. gitu. Iya, Tapi di SMA masih suka baca. SMA makin menjadi. Oh, oke, makin menjadi. SMA makin menjadi. SMA itu aku SMA di kampung, pindah aku ke Gorontalo gitu. Jadi Mm-mm. sekolah di kecamatan lah gitu ya. Ya yang terbaik di kecamatan itulah. SMA berapa tuh? Nama SMA 1 Kabila namanya. Kabila. Kabila itu nama kampungku. Oh, si John Si Kabila. John Kabila itu karena dia orang Kabila. Oh, aku kira Kabila tuh Ah, nama orang. enggak. Oke, oke. Nah Iwan Yusuf tahu kan? Tahu? Nah, Iwan Yusuf itu teman seangkatanku. Kabila juga. Kabila juga dia, Oh, oke. gitu. Baik, baik, Kabila. baik. Kami produk Kabila gitu kan.
SMA Negeri 1 Kabila. Oke. Punya perpustakaan yang oke, Hmm. bagus lah, gitu, cukup lengkap gitu. Nah kelas 1 itu ada mading zaman waktu itu. Betul. Mading waktu itu mati. Hmm. Mading waktu itu mati. Aku mengajukan diri, boleh nggak aku kelola gitu. Hmm. Pak guru bilang ya tentu saja daripada kosong gitu kan. Betul. Nah di situ aku mulai, aku punya kakak sepupu yang tinggal bareng di Gorontalo. Dia udah mahasiswa sih, Hmm. punya mesin ketik. Hmm. Wah sok-sokan menulis gitu, menulis artikel, kadang puisi, kadang apa gitu. Aku bahkan pernah bikin puisi itu sok-sokan. Wah, aku nggak pengen kalau mesin ketik terlalu mainstream lah gitu. Aku pengen yang visualnya agak beda gitu. Hmm. Wah, jadi di kertas pakai cat, Pakai cat. cat Baik. minyak. Oke. Bukan cat minyak buat lukis ya, cat Ah, ah. minyak yang buat Ah, ah, ah. Buat apalah kayu. itulah. Ya, Raja Lux atau apa lupa aku. Yang kaleng nggak? Kaleng-kaleng Betul. di kertas. Judulnya waktu itu Pecah Kerusuhan Poso tahun 99. Ya, ya gitu sekitar itu. Berat sekali. Oh, aku nulis puisi judulnya, aku masih ingat dan aku masih simpan Oke. Apa puisi tuh itu. kalau boleh tahu sedikit? Judulnya kalau nggak salah Poso kalau nggak salah. Hmm. Poso. Masih ingat nggak puisinya? Ininya cuman Poso terus rusuh darah musuh, rusuh darah musuh. Wah, ujungnya ada gambar tengkorak. Sangat Aduh. anak-anak zaman dulu lah ya. Iya gitu. Jadi Tengkorak ini penting banget nih iya dulu iya ada. iya iya. Jadi masternya itu aku tempel gitu, aku tempel di. Jadi nggak ada struktur siapa pemimpin redaksi, Iya ini itu yang mau kutanyain. Jadi nggak ada. mading itu Kak Syam urus sendiri. Aku urus sendiri, Nggak aku ada tim, isi sendiri, nggak nggak ada ada ini. tim, nggak ada tim. Nanti kalau ada kawan, aku punya kawan yang suka apa ya, menulis indah gitu ya. Mm-mm. Kadang-kadang kalau apa gitu, ada teman-teman juga aku mintain puisi, punya puisi enggak? Aku tempelin. Semangat kali ya Kak Syam. Suka banget aku kayak Oke. gitu, suka banget. Sampai akhirnya aku waktu itu memilih kelas bahasa. Hmm. Kelas bahasa karena yang pertama tidak ada matematika. Oke. Aku Ini ekstrakurikuler maksudnya. jurusan, Oh jurusan di jurusan. kelas 3, Oh di oke. kelas 3. Oh, dulu ada gitu ya. Ada Bukan IPA ada. IPS. Di sekolahku itu ada IPA, IPS, dan bahasa. Uh. Bahasa waktu itu paling sedikit peminatnya, Hmm. karena orang tidak mau belajar bahasa Jerman. Oke. Ada bahasa Jerman. Benar. Nah, aku memilih itu Hmm. karena pertama tidak ada matematika, aku suka bahasa, Tapi bahasa eh, Jerman. aku suka Oke, karena baiklah. itu hal yang baru. Oh, oke. Itu Yang hal penting yang tidak baru gitu. matematika. Yang penting tidak matematika. Kemudian kelasnya itu karena dia sedikit, dia nggak ada kelas, nggak kebagian kelas. Oh, Jadi terus kelasnya di perpustakaan. seru. Bahagia banget gitu kan. Ada berapa orang tuh? Sekelas paling berapa ya? Mungkin dulu rata-rata ya sekitar 40 gitu ya. Kita Iya. mungkin di bawah 30 ya kalau nggak salah ya. Hmm, Gitu. oke. Terus tahu-tahu di catur bulan berapa gitu ya. Wah, Catur bulan. Lama kan nggak keterulan. dengar itu kan Iya, udah catur lama. bulan. Bulan. Di catur bulan berapa itu ada pelajaran matematika. Tiba-tiba Tiba-tiba. di kelas bahasa Kelas ini. bahasa itu. Oke. Ini apaan? Aku bilang kan. Kok ini banget. Aku waktu itu didapuk jadi ketua kelas. Aduh, makin tambah beban nih. Betul. Nah, karena ada pelajaran matematika, sekelas aku ajak bolos, Kak. Kita bolos, Sekelas kita kelas bahasa, nggak butuh matematika. provokator. Ya ada yang nggak mau lah, tentu ada ya Iya, beberapa cewek sih. betul. Beberapa cewek yang, ini nggak mau, ini gini, gini. Takut guru gitu. Jadi guru masuk itu mungkin tinggal 2 anak gitu kali. Kemana tuh Selebihnya, cabutnya? ya samping perpus itu kan kayak ada pagar tembok kecil gitulah. Kita lompatlah di situ. Nah, besoknya ya tentu diapel lah. Dipanggil.
dipanggil. Saat upacara atau ke BK aja langsung? Saat upacara, Suruh saat, maju ke depan. suruh maju gitu. Apa bayangan Kak Syam dengan bahasa Jerman ini atau di perpustakaan itu? Dengan bahasa Jerman. Kayak kan karena Kak Syam kan milih bahasa nih, Hmm, terus di perpustakaan lagi. hmm, hmm. Apa ekspektasi Kak Syam? Ekspektasi gue kok bisa bebas membaca dong, Oke. gitu. Jadi ya enak banget aku ngerasanya jadi kayak ketemu apa ya, Emang ini nih yang gue pilih nih iya gitu. kayak ketemu Tarzan ketemu hutan gimana sih? Tapi emang Wah, di perpustakaan buku-buku bahasa Jerman banyak gitu. ada beberapa, ada Oke. beberapa, terutama ini ya, jadi semacam kayak buletin dari Goethe Institut gitu. Iya benar-benar. Itu mungkin karena sekolah kami itu punya program bahasa Jerman, Jadi di support. disupport Oke. disupport gitu. Gurunya itu tadinya guru bahasa Inggris, dia otodidak juga, Hmm, tapi fasih banget, gila banget. Nah, cuman agak menyebalkan kalau di bahasa Jerman itu kan menghafalkan tensesnya kan banyak tuh. benar. Jenis manusianya Ya, macam-macam. laki-laki, perempuan, segala macam gitu Mm-mm. ya, kata-kata punya kelamin gitu ya. Betul. Oh, wah itu melelahkan dan aku kadang-kadang sampai agak pusing itu loh menghafalkan tenses itu. Gehen, ging, gegangen, gitu-gitulah. Heh, Ya udah lupa semua sih yang masih bisa lah dikit. Perkenalkan diri lah coba pakai bahasa Jerman. main Heise. Iya ya bener ya. Mana Main aku udah Heise ya, Heise ya. Hese. Heise. Nggak tahu ya kita nanti kita dibully. Sorry orang Jerman. Kita sok Jerman-Jerman. Entschuldigung aja. Nah, gitulah. Aku baru sadar tuh, kata-kata itu punya punya penggerak gitu, punya daya gerak gitu ya. Pas SMA udah pikiran kayak SMA gitu. aku ngerasa gitu Oke. setelah aku melakukan itu. Hmm. Jadi bukan membayangkan setelah aku menulis sesuatu, aku jadi sadar ternyata kata-kata punya daya gerak. Gitu. Oke. Dari Jadi, maksudnya yang mana tuh yang nah menggerakkan? ini ceritanya gini, aku itu naksir lah sama adik kelas, Oke. naksir. Kelas berapa tapi waktu itu? Kelas 3, kelas 2. Kelas 3, Oke. kelas 3 aku naksir sama anak kelas 2, ditolak, ditolak. Wah, ini cinta ditolak, tulisan bertindak ini. Tulisan bertindak. Karena kita bukan dukun. Kita bukan dukun. Sorry. Waktu itu si adik satu ini, waktu itu masa-masa rambut pirang lah ya. Rambut Oke. dicet gitu ya, Betul, rambut betul. dicet. Dan sekolah itu rasanya tidak ada larangan sih, tidak ada Pada larangan. saat itu Pada nggak ada. saat itu tidak ada gitu. Ya, jadi ya pirangnya juga bukan pirang yang sangat Terlalu puas sate gitu terlalu ya. ya gitu ya. Ya sedikit-dikit lah, dikit-dikit. Ada beberapa anak, gak cowok, gak cewek gitu pada pada semiran itu. Aku bikin artikel, apa namanya, semacam surat kaleng gitu ya, Hmm. anonim gitu ya. Aku tulis, pakai tulisan tangan, terus ada kawan, aku punya partner in crime lah dalam bidang itu. Dia yang kemudian menuliskan lagi, karena dia bisa menirukan beberapa font, Hmm. gitu. Jadi intinya mengkritisi sekolah kok diam aja dengan Adanya adanya, perempuan. nggak perempuan aja, aku nggak bilang perempuan, dengan Oh, adanya fenomena murid-murid yang, cat rambut. cat rambut kayak gini. Ini sekolah macam apa ini begini, pokoknya aku kata-katain lah gitu. Tuh surat kalengnya dilempar atau No, ada aja di mana gitu surat kaleng itu aku tulis kemudian di hari Minggu sore, kami ke sekolahan, sama teman-teman. bersama satu kawan Oh, ini, satu kawan aja. satu kawan ini. Kami loncat pagar, tidak ada yang tahu, penjaga sekolah pun nggak tahu. Kami tempel lah di spot, ya di tempat inilah guru biasa berjejer kalau ada upacara. Biasa kan Hmm, dewan guru tuh pada betul. berjejer di sini, pembina upacara di sini, murid-murid di sini. Di dinding itu, spot yang bagus. Tempel, kemudian besok pagi ke sekolah tanpa dosa. Ikut upacara gitu. Tapi sebelum upacara itu sudah kasak kusuk tuh.
Semua merhubung ke situ, Kak, Oh, membaca ke itu. tulisan itu, ke Oke. tulisan. Itu 2 lembar aja itu, Hmm. 2 lembar. Semua dirubung, merhubung di situ. Guru-guru yang merhubung terus ini. Nggak dirobek. Oke. Semua gini pada ini gini. Takut nih soalnya entah siapa yang Ini ngirim entah soalnya siapa nih. itu kan. Apakah orang luar, aktivis mana nih gitu kan. Wah, aku juga udah dakdikduk aja tuh. Heeh. Aduh 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 aduh. Ini cuman gara-gara ingin melampiaskan Kekesalan pada si cewek kekesalan pirang ini aja nih. lah itu sebenarnya. Wah, Nggak ada heroik-heroik apa sih di situ gitu. benar-benar. Terus tiba-tiba setelah upacara razia, Oh ya, sering. razia. Dikepras tuh rambutnya anak-anak tuh. Dikepras ini apa ya? Dipotongin, Oh, dipotongin. dipotongin razia pakai gunting nih guru nih. Oh, oke. Keliling per kelas. Di kelas. Mana yang pirang? Potong. Cowok cewek dong. Cowok cewek. Terus Ya kena semua kan? temen Kak Syam tadi aman nggak dia? Dia Kena pirang nggak? juga. Aduh, bantuin Syam tapi gua kena pula. Oh, kawanku yang Ah, ini ah. yang nulis. Ya. Enggak, Oh dia enggak enggak. pirang, dia enggak pirang. Kawan-kawan yang lain berarti. Kawan-kawan lain, Oh, oke. termasuk kawan-kawan tongkrongan. Pada marah-marah lah anak-anak yang kawan-kawan tongkrongan ini. Mm-mm. Dan ya tertuduhnya cuma satu. Dia tahu nih siapa nih. Siapa ini si Sam ini? Datangin aku. Terus Udah mau dipukulin, aku bilang, apaan? Emang aku gitu. Belum tentu aku loh, bisa saja guru cari alasan, guru apa gitu. Apa buktinya kalau aku? Heeh. Nggak bisa buktiin juga mereka gitu. Heeh. Akhirnya ya nggak jadilah gitu. Cuma dari situ aku jadi sadar, ih kata-kata ini punya penggerak ya, Mm. punya Punya daya power yang lain. punya daya gugah, punya ya mungkin bahasanya ya kalau ini ya bahasa-bahasa pamflet lah gitu ya. Mm. Cuma aku nggak tahu teori-teori itu sebenarnya. Terus si cewek yang ditolak ini gimana? Yang menolak ini gimana jadinya rambutnya? Iya, ya udahlah, ya mungkin dipotong, aku juga nggak lihat. Pokoknya dendam selesai. Ya dendam selesai. Gitu. Aku puas sih, puas sih gitu. Demi satu orang, Ya satu ampun, sekolah kena. maafkan ya. Siapa tahu ada kawan-kawan yang Kenakalan Kak Syam ya. kenakalan. Oke, terus itu tulisan akhirnya punya kekuatan lah disadari Iya, pada SMA. iya. SMA terus kuliah Kak Syam. Masih di Gorontalo atau? Aku kuliah ke Solo. Nah, Ke kenapa Solo. tuh dari Gorontalo? Emang di sana nggak ada kampus? Ada sih, ada sih. Jadi waktu itu aku sih kan ada kayak apa ya? Penerimaan yang nggak pakai tes itu apa? Oh, macam-macam sih, Ya jalur apalah, prestasi lah, ya PMDK kalau. apalah gitulah namanya Oke, gitu. oke, Nah, oke, oke. waktu itu ada sastra Jerman Hmm. di Manado, Universitas Samratulangi. Ini ku sudah nilaiku memenuhi, Hmm. nilaiku memenuhi gitu. Cuma aku nggak ambil karena terlalu dekat. Masa Gorontalo terus? Ya, Masa Gorontalo terus nyebrang dikit Manado ke doang. Manado doang gitu. Ya udahlah aku ke Jawa lah gitu ya. Nah, Ke maksudnya Jawa. ketemu Solo tuh berarti searching-searching dulu Nggak atau ada tanya-tanya? zaman-zaman searching Iya, dulu nggak ada gitu. searching ya, Nggak nanya-nanya ada tetangga gitu. gitu. Nggak ada gitu. Nggak ada. Terus ke Jawa dulu aja. Ke Jawa gitu. Wah, itu momentumnya karena pas pecah kerusuhan. Bapakku kan Jawa tuh. Heeh. Bapakku Magelang. Ceritanya kami mengungsi di sini. Oh, Mengungsi di Magelang. berarti semua keluarga pindah. Semua keluarga. Oke. Semua keluarga. Itu tahun berapa ya Kak Syam? 2000. 2000. 2000. 2000 pas. 2000. Oke. 2000. Dan waktu itu ya sempat kami berencana itu mau tinggal di Solo gitu. Terus karena anakku yang pertama juga ibuku di Magelang kan, Mm-mm. ibu bapakku. Oh, anakmu buat di sini aja, kalian ke Solo lah, tapi anakmu yang barat di sinilah, yang pertama di sini. Mm-mm. Aduh ini bingung juga gitu kan. Akhirnya ya udahlah milih. Oh, untuk sementara kita menetap di Magelang aja. Ya istriku ya
turun subuh Bolak-balik. pulang malam lah gitu, Ya, ya. kuliah itu. Kadang-kadang nginep, cari kosan di sana. Mm-mm. Kepikirannya ke Jogja bukan untuk berkesenian sebenarnya. Hmm. Jadi istriku dapat info sekolah yang bagus gitu, sekolah alam gitu. Ya, ada sekolah asik nih gitu, di Jogja gitu. Kalau kita ke Jogja gimana ya? Hmm. Gitu ya. Nah, hubungannya ini sama Gusmen Heriadi nih. Sana langsung. Gusmen ini aku kenal karena kakaknya itu jurnalis di Padang. Hmm. Kami sama-sama satu organisasi lah di AJI. Terus kami juga sama-sama, dia koresponden Jakarta Post di Padang, aku koresponden Jakarta Post di Gorontalo gitu. Hmm. Jadi kita ketemu lah di grup, di banyak forum lah gitu. Hmm. Dia juga mantau gitu. Ya dia waktu itu pernah bilang, kamu kalau ke Jogja temuinlah adikku gitu. Adikku seniman namanya Gusmen. Ada kesempatan aku ke Jogja, kontakan dengan Gusmen dan habis itu, tapi itu belum belum menetap ya Kak. Ya, ya. Aku masih pulang ke Gorontalo. Nah, ketika kepikiran untuk di Jogja, ya kontakku ya Gusmen. Mm-mm. Tanyalah, dah kenal sekolah ini nggak gitu? Ya kenal. Dari tempatmu jauh nggak? Ah, sepelemparan batu Sam. Kata dia. Dekat kali berarti tuh. Dekat banget. Iya, dekat banget itu. Wah, aku pengen nyekolahin anakku di sana gitu. Bisa tolong cariin ini nggak? Kontrakan murah-murah lah di Mm-mm. sini. Oh ya 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 ya. Ya singkat cerita dapat kontrakan, aku ngontrak dekat dekat eh, studionya dia ya, ruang dalam. Oh, dulu di sana Dulu di sana, pertama kali. dulu di sana. Mm. Oh. Terus ya udah, dan aku nggak tahu kalau sekitaran itu, Niti Perayaan itu adalah jalur sutra seni rupa. Dengan polosnya aja kan. Beta datang ke sini ya dengan polos aja gitu. Selamat datang jeblok gitu. Selamat datang gitu kan. Udah. Yang tadinya ya praktis karena di sini yang tadinya itu melukis itu hobi Ngket-ngket. doang gitu ya. Udah ngelukis sih Oh, sebenarnya, udah udah oke. udah ke kanvas aku. Mm-mm. Tapi kan tidak seintens itu Ya, ya. Ya karena dekat juga dengan ruang dalam, ya aku belajar lah ya. mumpung nih. Mumpung gitu, belajar gitu. Belajar, belajar, belajar. Nah, sama Gusmen ditantang gitu. Ya nggak cuma belajar doang, Sam. Ya ada Hmm. target lah. Hah? Apa target? Ya pameran lah. Pameran apa? Ya tunggal lah. Waduh, itu aku agak, waduh. Tapi jangan ditentuin ya. Ya iya pokoknya ngalir aja lah gitu. Jadi setahun aku berproses di sini. Setahun itu belum langsung tunggal, belum berani aku. Mm-mm. Belum berani. Baru diajak pameran pameran bareng lah gitu. Pameran pertamaku ya di ruang dalam gitu. Hmm. Apa tuh lukisannya, Kak Samuel? Kecil-kecil sih, mini seksi waktu itu Hmm. nama pamerannya. Terus berarti pameran tunggal pertama Kak Syam tahun berapa? 21. 2021. Nah, Tentang apa tuh temanya? jadi yang kasih judul itu kuratornya Sujud ya, Sujud Dartanto. Daranto. Nah, Mas Sujud itu ngasih, kamu kecenderungannya begini kan, kamu karena orang tanggung dulunya, ya dia tanya Hmm. backgroundku tentu gitu kan. Judulnya itu Pada Ruang yang Bercerita gitu, Hmm. karena dia merasa gambar-gambarku itu banyak hal yang pengen aku ceritakan Hmm. kayak gitu, dan ada keruangan di situ juga. Ya aku oke-oke aja gitu, dan ya teman-teman juga yang membantu gitu ya, terus mengingatkan aku, ya kamu berkarya jangan jangan jauh dari dirimu gitu. Hmm. Nah, aku merasa apa yang aku lalui itu kan kayak kayak kepingan-kepingan itu, puzzle Puzzle. tadi itu ya. Nah, itulah yang aku coba rangkai, aku coba jembatani gitu Hmm. ya. Ya aku bicara soal ya banyak tentang
tentang eh, kisah-kisah orang-orang di Indonesia yang berseliweran gitu loh, yang berseliweran di kepalaku gitu. Banyak isunya sih, isunya tentang eh, perempuan misalnya gitu kan, tentang kolonialisme gitu. Kenapa? Karena Kak Syam memang suka dengan sejarah kah? Kebetulan Hmm. aku suka gitu. Jadi aku coba mengeksplor itu dan aku pikir ya masa lalu itu kan yang membentuk kita hari ini gitu ya. Hmm. Jadi sebenarnya kalau bicara sejarah itu bukan bicara keilmuan sebenarnya, tapi bicara tentang diri kita sendiri sebenarnya. Hmm. Itu sangat relate dengan semua orang. Semua orang itu punya riwayat, semua orang punya sejarah. Dan ya kita ada hari ini ya karena sesuatu yang terjadi di masa lalu gitu ya. Sesuatu itu bisa banyak hal gitu loh. Ya cerita-cerita pedih, cerita-cerita sedih, cerita ya suka dukanya segala macam gitu. Kalau mau lebih diluaskan lagi ya di situ ada ya Indonesia pernah dijajah, pernah mengalami kolonialisme gitu ya. Hmm. Mentality kita hari ini ya antara lain dibentuknya dengan itu, residu-residu itulah gitu. Berpikirnya begitu gitu. Aku bukan pengen dan intensinya bukan pengen soal jadi sejarawan juga sih, Hmm. enggak sih. Ya cuman pengen nyeritain apa yang aku pengen ungkapkan aja gitu. Padahal nggak pernah mengalami itu. Apakah itu residu dari Kak Syam juga apa pindah ke Magelang juga karena perang Poso? Itu salah satunya juga yang aku Hmm. angkat. Gitu. Jadi ya banyak hal lah ya. Eh, Perjalanan rantau ya kan kita anak rantau. perjalanan rantau, itulah. Tapi ini dari pola-pola kan dulu seket nyeket, Hmm, terus sekarang tiba datang juga karya-karya Kak Syam beberapa tahun belakangan juga selalu bicara figur, hmm, potret-potret perempuan gitu. Oke, tadi kan Kak Syam bicara tentang sejarah gitu. Apalagi sih yang membuat Kak Syam terus masih apa yang belum rasanya belum diulik lagi atau rasanya ini masih perlu nih gitu. Kenapa hmm, tertariknya tentang ini terus gitu. Masih dengan kepingan ini. hmm, hmm, hmm. Ya mungkin aku nggak tahu ya, mungkin karena aku bisa dibilang terhitung baru di seni rupa, jadi rasanya belum masih banyak yang perlu pengen aku kupas gitu loh, Mm-mm. pengen aku kupas gitu. Ya soal misalnya eh, kenapa figur-figurku perempuan gitu. Mm-mm. Ya aku punya punya banyak memori itu loh tentang perempuan-perempuan di sekitarku gitu ya. Mm. Aku dulu dibesarkan sama nenekku Mm-mm. di Gorontalo itu aku pisah dari orang tua itu kan umur berapa ya? 5 tahun sampai kelas 3 SD di Gorontalo aku sama Mm. nenekku kayak gitu. Terus sama siapa ya? Kebanyakan perempuan sih. Jadi memori itu yang melekat gitu loh. Mm. Ngerasa apa ya? Perempuan di Indonesia itu tangguh-tangguh gitu loh. Tangguh-tangguh. Dan Terus, rasanya belum selesai sih itu, Kak. oke, itu Rasanya akan belum masih selesai. terus panjang ya. Panjang gitu ya. Dan kenapa di karya-karya lukisan Kak Syam tidak menyertakan, maksudnya memakai anggota tubuh tapi matanya tidak pernah kelihatan dengan jelas gitu. Mata itu kan kata orang apa? Jendela jiwa kah? Hmm. Gitu ya. Orang bisa melihat dengan mata gitu. Aku pengen menggambar sesuatu bagaimana itu dia bicara tapi juga eh, tanpa sorot mata. Hmm. Iya matanya ada tapi dia melihat eh, sebenarnya bukan bukan maksudnya bukan untuk keluar kelihatan kabur gitu, Mm-mm. tapi kayak Ke memperlihatkan dalam. sesuatu di dalam gitu, Hmm. di dalam. Jadi dia kayak samar gitu. Jadi masuk ke dalam jiwanya gitu. Hmm. Gitu sih rasanya. Terus dengan warna-warnanya, kenapa nggak pernah warna yang terang, stabilo, pekat gitu? Kenapa selalu soft? Maksudnya ada nih, misalnya misalnya orange, tapi Heeh. masih soft gitu.
Ya. Kenapa Kak Syam emang suka dengan warna-warna begitu atau emang nggak suka, emang gaya aja atau apa? Itu banyak banyak hal ya, Kak. Hmm. Aku pernah bahas itu juga. Ini kan bawah sadar ya. Aku Mm-mm. yakin setiap orang itu punya preferensi warna gitu loh. Betul. Jadi kadang-kadang juga kamu sadar nggak sadar ya kamu suka dengan biru. Nanti Mm-mm. apa-apa yang melekat di badanmu terkait itu selalu terkait dengan biru gitu. Ya. Atau yang paling umum cewek suka pink gitu ya. Mm. Duh, nggak lagi. Atau apapun lah gitulah, apapun gitu. Ya sama gitu ya. Nah, aku sempat diskusi panjang juga itu dengan teman-teman ya, dengan Hmm. Gusmen, ada juga dengan Iwan, dengan kawan-kawan seniman lain di sini soal itu. Eh, tujuan dari diskusi itu aku cuman pengen mengenali aku sendiri gitu loh. Kenapa Mm-mm. preferensi warnaku itu ada di situ gitu Ya, loh. ya. Artinya aku pengen menggeledah kenapa sih sampai muncul itu. Itu kan bawah Mm. sadar. Betul. Bawah sadar ya. Kita ke toko cat kok jatuh-jatuhnya itu lagi. Iya, padahal ada Jatuh-jatuhnya itu warna yang lagi. lain Ada nih. warna yang lain gitu kan. Pertama gini, di masa kecilku, eh, di rumah, terutama di rumah nenekku ya, di masa-masa TK kemudian SD itu rumah besar, tapi lampunya kecil-kecil 5 watt Hmm. gitu loh, Hmm. suram-suram gitu. Dan rumah itu baru akan terang benderang kalau ada tamu Oke. gitu. Dan aku senang banget kalau ada tamu itu, Karena terang. karena terang. Hmm. Setelah itu ya udah redup aja gitu kan. Hmm. Nah ternyata itu berpengaruh di bawah sadarku itu Mm-mm. berpengaruh banget gitu. Contohnya gini, aku waktu itu dibeliin kacamata air tuh sama 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 bapakku gitu. Aku memilih yang warnanya itu kuning telur, Hmm. Mm-mm. tua kan. Mm-mm. Anak SD loh ini. Adekku memilih warnanya hijau tapi stabilo. Hmm. Aku suka warna adekku, tapi aku merasa nggak sanggup untuk memilih Itu. warna itu untukku. Hmm. Aku bisanya tuh nyamannya itu. Gitu. Mm-mm. Nah, kaitannya dengan seni rupa, kenapa aku membahas warna itu juga? Satu kesimpulan yang aku ambil itu ini, warna itu yang pertama terkait dengan preferensi tadi ya. Yang kedua, warna ini bisa juga kita jadikan apa ya? Self therapy gitu loh. Jadi kita tidak harus terjebak dengan satu warna itu aja gitu. Hmm. Makanya tahu-tahu muncul warna-warna yang berlawanan di karyaku. Hmm. Selain juga ini sudah setelah obrol-obrolan gitu ya. Jadi misalnya kayak di Gorontalo itu karena dia dia ekuator ya, Katulistiwa, panas gitu. Awannya lebih semarak. Hmm. Apa? Gumpalan awannya, langitnya biru gitu. Semuanya kontras gitu. Dan orang-orang di kampungku itu kalau memilih warna itu selalu kontras. Karakter Melayu juga nggak sih itu kita? Aku nggak tahu yang itu ya. Misalnya gini, cat rumah misalnya. Di sana kan suka ngecat rumah tuh. Mm-mm. Mau lebaran kah, mau apalah, Mm-mm. rumah dicat, pagar dicat gitu. Betul. Udah warnanya oranye, oranye menyala begitu gitu Mm. ya. Rumah loh. Nanti di sampingnya hijau stabilo, Mm-mm. Sebelahnya biru. sebelahnya biru gitu. Dulu sebelum aku punya kesadaran itu, aku menganggap, ih, norak amat sih. Sakit mata tahu gitu. Tapi setelah punya kesadaran itu, Kak, aku pikir ternyata ada estetikanya di situ itu loh. Hmm. Ada indahnya di situ. Itu kan bawah sadar kita. Mm-mm. Mungkin alam yang memberikan Pola gitu. pola seperti Mm-mm. itu gitu loh. Alam yang ya udah kamu dengan dikasih warna kontras seperti ini gitu. Ya silakanlah berekspresi, Mm. ekspresikan dirimu. Yang keluar warna-warna itu. Akhirnya ya muncul lah nyempil-nyempil karyaku. Tahu-tahu ada oranye, tahu-tahu Mm. ada apanya. Itu aku lakukan dengan yang tadinya tidak dengan kesadaran,
Yang kedua setelah digeledah, muncul kesadaran itu gitu. Hmm. Dan akhirnya ya bisa dibilang itu jadi satu bagian dari konsep konsep pengkaryaanku Oke. kayak gitu Kalau sih. dihitung secara profesional, Kak Syam menjadi seniman rupa udah berapa tahun ya? Apa sih ukuran profesional itu? Mulai memutuskan jadi seniman rupa lah. Oh ya, mulai yakin ya gitu ya. Mm-mm. Mulai yakin itu mungkin ya Setelah Galnas itu ya? enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Setelah aku merasa aku tunggal itu karena tunggal itu aku merasa tunggal itu kan sebuah Pintu awal. ya statement juga gitu ya Mm. apa yang mau kita sampaikan. Terus statement kita, komunikasi kita juga kepada Mm. kepada audiens gitu. Kalau mau dibilang profesionalnya mungkin di situ. Gitu. Tapi kalau mau dibilang keyakinannya, rasanya justru jauh sebelum itu. Mm. Justru jauh, ya mungkin ketika mulai aktif pameran ya sebelum pameran tunggal gitu ya. Mm. Karena aku merasa seni rupa itu tinggal di only one, ya itu satu-satunya keran yang masih bisa aku buka dan masih bisa ngocor. Mm. Ngocor maksudnya aku masih bisa berekspresi. Aku merasa oh, setelah sekian perjalanan itu, kayak misalnya di teater, aku rasanya sulit ya sekarang mau berteater lagi karena banyak hal. Mm. Karena persoalan komitmen waktu, komitmen dengan dengan kawan-kawan, dengan karena kolektif, apa, eh, barang ini harus dikerjakan kolektif. Mm. Gitu. Hal-hal yang individual seperti puisi misalnya, aku juga merasa sudah tidak seasik dulu. Mm. Ya mungkin karena setelah aku jadi jurnalis, ada bagian apa sensitivitas sastrawi itu kayak dikikis pelan-pelan gitu loh. Mm. Karena Gara-gara udah ya kita bekerja itu ya jurnalisme itu template. kan ya template dan by fakta. Mm-mm. Kita tidak boleh memasukkan Imajinasi. ya gitu, nggak bisa kita. Jadi Mm. objektif gitu kan. Dan aku sudah melakukan itu sudah ya berarti ya mungkin sekitar hampir 16 atau 17 tahun ke belakang Mm-mm. gitu ya. Jadi kalau udah diiris gini itu jurnalisme, 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 jurnalisme. jurnalisme. Baru sedikit ada rupa nih, ada harapan rupa, rupa. Gitulah Tapi gitu. kan ya Kak Syam tahu lah, berkesenian tentu tidak akan menghidupi kita Hmm, sepenuhnya. hmm, Makanya Kak Syam berdiri di dua kaki toh. ya, Apakah itu juga salah satu alasannya untuk terus mempertahankan sebagai jurnalis hmm, atau suatu saat mungkin akan tetap memilih akhirnya seni rupa aja yang seni nih gitu. rupa gitu ya. Aku merasa jadi jurnalis itu bukan cuma sekedar Menghidupi. ya menghidupi jelas ya, itu real ya. Tapi juga ya masih ngerasa kayak ya aku masih terpanggil di situ. Oke. Aku masih terpanggil di situ. Jadi ya sejauh ini ya dua-duanya masih nyaman, masih bisa dikompromikan. Ya aku jalan. Udah gitu Hmm, aja sih. oke. Tidak harus targetnya aku besok ini tahun segini aku mau berhenti jadi jurnalis gitu. Mhm. Dulu sempat kepikiran. Nah, Dulu sempat. Teman-teman yang melarang, "Jangan Sam." Kenapa? Banyak hal katanya. Pertama, jadi jurnalis itu mungkin sudut pandangmu bisa berbeda dengan teman-teman rupa seniman lainnya. lain gitu. Ya masuk akal juga. Yang kedua, yang lebih krusial itu tadi apa? Ya kamu punya penghasilan juga dari situ gitu. Tetap gitu. Iya gitu. Jadi aku pikir, oh iya juga sih masuk akal. Gitu. Tapi pernah ngerasa capek nggak sih? Kais. Kan karena berkesenian tuh gitu-gitu aja kan. Maksudnya ya karena kita suka gitu. Hmm. Kadang aku sering juga bertanya kan, kita nih tahu kita nggak hidup, tapi kenapa kita masih suka gitu ya? Terus merasa Ya, kayak capek nggak ya gitu. capek pasti lah gitu ya. Pasti ada masa-masa jenuh, masa-masa oh, aku kok merasa kayak udah nggak bisa menggambar lagi ya. Apa yang pengen aku gambar gitu kan.
Mhm. Ada rasa-rasa itu gitu. Ya kalau itu ya ya tinggal take a break sebentar aja lah gitu, nanti kembali lagi, kembali. Kan sebenarnya gini, untuk menguji itu kan tandanya gini, kalau kamu bosan dan kamu take break gitu ya. Mhm. Kalau kamu kembali lagi habis itu bosan, take break lagi, kembali lagi dari situ. Berarti dia manggil kamu tuh, Mhm. nih balik lagi, come to papa gitu Mhm. kan. Apa bahasanya? Panggilan kah? Panggilan. Nah itu yang bisa, yang mungkin Membuat kita bertahan ya? membuat kita bertahan gitu loh. Termasuk kamu juga gitu. Wajar sih gitu kalau mau bullshit lah kalau menurutku seniman. Oh aku sangat nikmat terus Sangat produktif setiap saat. sangat produktif, sangat apa gitu. Padahal ya bahan bakar dari kesenian itu kan salah satunya itu kan kegelisahan Mhm. gitu loh. Kalau udah nggak gelisah, Kalau udah nggak gelisah lu mau ngapain gitu loh. nah, Masa tap cuma menggambar terus nggak ada rasanya, nggak ada apa gitu. mmm, Ya ngapain gitu loh. Kak Syam lebih sering melampiaskan kegelisahan ke tulisan atau kegelisahan ke karya rupa? Ketika awal-awal menggambar, aku melupakan menulis gitu. Mmm, Bukan menulis profesi sebagai iya, jurnalis gitu ya. Itu jalan terus gitu ya. Cuma misalnya kayak nulis puisi, nulis atau apa gitu. journaling. Journaling. Nah ini aku mulai lagi journaling itu. Mmm, Dan aku pikir, wah ya itu jadi punya dua kanal lagi tuh mhm, gitu. Jadi journaling itu untuk pribadi, untuk apa ya, kita bisa 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 banyak hal lah, membuat refleksi, membuat pemetaan, mhm, membuat apa. Bedanya ya mhm, nggak cuma sekedar puisi aja yang aku tulis. mhm, Mungkin dapat ide apa gitu, rencana apa gitu, atau sekedar aku ngelakuin apa hari ini, ada hal yang menarik, atau misalnya kok ada judul yang menarik ya, mmm, aku tulis gitu, aku tulis. Ya gitu, jadi ngerasa, oh dua-duanya ternyata masih punya, masih bisa, sinergi. ya masih ngocor lah gitu. Dibuka kerannya, oh masih ada, lumayan lah gitu. Gitu sih. 2 terakhir deh, Mhm. eee, mau pameran tunggal lagi nggak dalam waktu dekat? Ada rencana? Dalam waktu dekat, tahun ini maksudnya? Ya, tahun ini. Tahun ini rasanya belum. Oke, tahun Tahun depan. depan paling ya, tahun depan gitu ya. Pengen pengen sih menyiapkan menyiapkan, karya yang mungkin ya, apa, karya yang bertumbuh gitu loh, yang dari, Mmm, "Oh ya aku kan sejauh ini baru 2 kali nih tunggal nih, mhm, oh pengen yang ketiga mungkin agak pertumbuhan dari situ, ada daya tawar yang berbeda," gitu. mmm, Pengennya sih di luar Jogja, gitu. Eropa gitu? Enggak? Amin. Amin, gitu ya. Luar Jogja jangan nanggung-nanggung, masa Oh, iya Surabaya? iya. Masa masa Klaten? Luar Jogja sih, Iya Prambanan gitu iya. kan. Amin 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 amin. Karena dua Terus dua tunggalku itu di Jogja. Jogja dua-duanya, Iya iya gitu aku gitu. datang. Betul, Siska Betul. datang. Eee, Apa Kak yang mau disampaikan ke Syam Terajana saat ini atau yang lalu, mau mengucapkan apa? Atau siap-siap nih Syam ke depan? Oh gitu. Ya terima kasih lah, terima kasih terhadap semua yang sudah dilewatin itu, selalu ada pelajaran berharga itu loh, di setiap kepingan-kepingan itu. Itu kan rasanya berlakunya itu organik aja, nggak aku buat-buat gitu. Mmm, Jadi kayak sebuah perjalanan, aku tiba-tiba, "Oh, aku mampir di sini dulu deh. Aku numpang mandi di sini dulu, aku numpang pipis di sini dulu, aku ini." Oh, kadang kalau dipikir-pikir atau rasanya kayak bercerita seperti mhm, ini, rasanya kayak panjang banget ya, gila. Tapi kalau ya diurai. iya kalau diurai gitu loh. Tapi ya ya itu tadi, kita ada hari ini karena apa yang kita lakukan di masa lalu dan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu.
semua saling beresonansi gitu ya. Hmm. Bahkan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kita itu memberikan energi ke kita juga, gitu. Yang sama sekali tidak pernah ketemu dengan kita seumur hidup gitu. Karena aku percaya manusia dan alam itu saling berkait satu sama lain gitu loh. Hmm. Jadi itu aku ya berterima kasih dan ayolah semangat ke depan, ayo tambah semangat lah buat aku sendiri gitu. Tuh. Ayo semangat lah, semangat. Semangat lah buat kita Hajar semua. bro gitu. Terima kasih banyak Kak Syam. Sama-sama. Wah teman-teman, panjang sekali obrolannya. Panjang betul. Ternyata ya seperti yang Kak Syam bilang, puzzle-puzzle kehidupan tuh kadang kalau kita nggak sadar mengurainya, kita kadang jarang bersyukur ya, kita udah melewati banyak hal gitu. Dan kita patut untuk mengapresiasi setiap proses yang udah kita lewati hingga kita Ucapkan terima sekarang. kasih pada diri sendiri gitu. Jangan lupa itu. Ya. Jadi terima kasih banyak Kak Syam. Siap. Sampai jumpa di kejalan selanjutnya. Dadah.